Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan e-commerce masih bermunculan. Berikut kami mencatat sejumlah perusahaan startup yang memutuskan mengambil langkah untuk melakukan PHK karyawan mereka. TaniHub. Awal 2022, startup TaniHub memutuskan untuk melakukan PHK karyawan mereka. Bahkan, perusahaan ini juga menghentikan operasional 2 warehouse atau pergudangan mereka yang berlokasi di Bandung dan Bali. Dengan adanya penutupan 2 warehouse tersebut, sejumlah karyawan terpaksa diberhentikan dari pekerjaan mereka. Senior Corporate Communication Manager TaniHub Group Bisma Adinaya mengatakan, perusahaan ingin mempertajam fokus bisnis dengan meningkatkan pertumbuhan melalui kegiatan business to business B2B seperti hotel, restoran, kafe, modern trade, hingga mitra strategis. JDID. Pada Mei lalu, JDID juga mengambil langkah yang sama. Perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce itu memutuskan untuk melakukan PHK karyawan. Tidak dijelaskan dengan pasti berapa jumlah karyawan yang di PHK. Namun, Director of General Management JDID, Jenny Simon mengungkapkan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah perusahaan untuk terus melakukan penyesuaian terhadap operasional bisnis, salah satunya melalui restrukturisasi. JDID juga melakukan pengambilan keputusan seperti tindakan restrukturisasi, yang mana di dalamnya terdapat juga pengurangan jumlah karyawan, ujarnya. Lingaja. Masih di bulan yang sama, Lingaja memutuskan untuk melakukan PHK kepada ratusan karyawan mereka. Saat itu, Head of Corporate Secretary Group Lingaja Reka Sadewo mengatakan bahwa keputusan itu diambil karena perusahaan hendak melakukan reorganisasi SDM. Penyesuaian organisasi SDM ini dilakukan atas dasar relevansi fungsi SDM tersebut pada kebutuhan dan fokus bisnis perusahaan saat ini, terangnya. Zenius. Perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan dan teknologi, Zenius, merupakan salah satu startup yang memutuskan untuk melakukan PHK karyawan mereka. Sebanyak 25% dari total karyawan Zenius, atau sekitar 200 karyawan terkena imbas gelombang PHK tersebut. Pihak manajemen Zenius mengatakan bahwa tindakan PHK massal itu terjadi lantaran perusahaan sedang mengalami kondisi makroekonomi terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Shopee Indonesia. Sebelumnya, gelombang PHK perusahaan Shopee sudah dirasakan di negara lainnya. Salah satunya Perancis. Pada Maret tahun 2022 lalu, Shopee mengumumkan secara resmi akan menutup operasional mereka yang berbasis di Perancis. Hal serupa juga terjadi di negara lainnya, seperti India, Amerika Latin, Chili, Meksiko, Kolombia, hingga Argentina. Pada September tahun 2022, giliran Shopee Indonesia yang mengumumkan untuk memangkas SDM mereka dengan melakukan PHK sebanyak 3% dari jumlah total. Kendati demikian, Shopee Indonesia memastikan tetap menjalankan operasional mereka di tengah gempuran gelombang PHK 2022 ini. Dari beberapa startup di atas yang melakukan PHK kepada karyawannya, rata-rata tetap memberikan hak-hak kepada karyawan yang ter-PHK tersebut. Bantu support channel kami ya, dengan cara klik like, subscribe, komen, dan aktifkan loncengnya. Agar kami semangat lagi dalam memberikan informasi penting lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum